Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Qala syekhuna wa jadduna wa maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah sahib Kalam Bayan al-Banjari wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini, amin. Dan demikian lagi, jika syaknya ragu-ragu ia orang nak sembahyang pada meninggalkan ruku atau sujud, ragu-ragu nih, ini datang berdiri nih, aku rukuk ka umam sudah, atau duduk seorangnya aku tidak sujud kah udah umam nggak sujud, misalnya. Atau satu rakaat, ya kan, aku nyeti rakaat pertama kah rakaat kedua kadang, misalnya. Nah, maka hendaklah diperbuatnya akan dia. Nah, jadi misalnya kita ada sudah ada nonai sami Allahu liman hamidah, agak ragu-ragu aku dia rukuk kah imam kah, rukuk kah imam kah, nah lah kasih rukuk dasar. Jangan ngintuk dipikirkan, ini kan kurang sembayangan. Atau sampai duduk nih, aku ini sudah kah sujud pertama umam kah, sudah kah umam kah nah sujud. Itu duduk antara dua sujud pulang. Nah, karena bila sudah rakaat terakhir, imba membaca tahiyat akhir, nah sujud sahwi dahulu hanya salam. Boleh ini rukuk uman. Sudah sekali ini itu dia meyakini mana tuh? Yakin akan aja itu aja. Pada sudah aja, ada boleh itu. Atau aku ini sarakaatnya dua kah, sarakaat dua kah. Ya. Ambil dua isa kali ya, nah kada mau itu. Nah, mesti ambil 6 yakin. Sarakaat dua, nak yakin sarakaat dua belum tentu. Nah, jadi ambil sarakaat, tambahin lagi. Nah, karena bila tahiyat akhir, ya kan, baca tahiyat akhir, sujud sahwi dahulu, hanya salam. Kemudian maka sujud sahwi iya katanya. Dan jika hilang syaknya dahulu daripada salam sekalipun. Nah, katanya. Aku 3, 2, 3, ambil 2. Ambil sarakaat. Bila baca tahiyat hanya ingat baca kalimat rakaat aku ini jangan tetap sujud sahwi. Nah, maka jika di dalam sembahyang yang 4 rakaat, nah itu 3 rakaat sudah
atau 4 rakaat, maka wajib atasnya mengambil yakin dan maka jika di dalam sembahyang yang 4 rakaat, nah ada 3 rakaat kah sudah atau 4 rakaat kah sudah, maka wajib atasnya mengambil yakin dengan menjadikan sembahyang itu 3 rakaat. Nah, ya oleh aku jadi 3 rakaat ketiga kah, rakaat keempat kah, rakaat ketiga kah, rakaat keempat kah. Nah, wajib ambil yakin 3 rakaat hanya, tambahi 1 rakaat. Namun ya sembahyang 3 rakaat, misalnya maghrib, aku ini dia 3 rakaat kah sudah 2 aja kahnya, 3 kah ya udah 2 kahnya aja, ambil 2. Nah itu yakin katanya pasti dah, tambahi 1 rakaat. Karena bahwasanya asalnya itu ketiadaan memperbuat dia, itu asalnya. Kemudian maka sujud sahwi ya. Nah, sahwi tadi. Sujud sahwi itu di tahiyat akhir, imbah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Kena ada ijazah. Dan jika hilang syaknya itu dahulu daripada salam sekalipun, nah, tetap kayak sujud sahwi. Seperti bahwa ingat ia akan bahwasanya ialah rakaat yang keempat. Nah demikianlah hukum tiap-tiap yang disembahyangkan dengan syak dan diihtimalkan, artinya boleh jadi lebihnya. Nah, jadi kan misalnya 3, 4, 3, 4, ambil 3, nah, atau ambil yakin. Tapi kadang menutup kemungkinan dasar 4 sudah. Artinya nilainya 3, nah itu tambahi 1 rakaat pas 4 rakaat. Pasnya ini dengan ragu-ragu aja juga. Tapi kadang menutup kemungkinan bisa juga lagihan. Nah lalu hendaklah ia sujud sahwi karena syak ia pada labihnya. Dan jika hilang syaknya dahulu daripada salamnya sekalipun. Nah, misalnya aku dijadi 3 kah 4 kah 3 kah 4 kah 3 kah 4 kah, ambil 3, tambahin 1 rakaat. Pas dulu rakaat akhir ujar kita dasar 4 juga nyati betah 5 deh. Nah akhirnya yakin aja loh kalau ibadah dasar 4. Nah, cara maghrib aku dijadi 2 3 kah, ambil 1 rakaat. Soalnya belum baca tahiyat akhir, hanya keingatan dasar pas juga 3 ini aja. Nah tatapai sunat sujud sahwi. Tatapai sunat sujud sahwi. Padahal yakin deh dasar pas saja lebihan. Kenapa ya jadi gitu? Nah karena ada ragu-ragu tadi. Melainkan, nah ada jawabnya, ada sujud sahwi. Jika hilang syaknya dahulu daripada mengerjakannya barang yang diihtimalkan lebihnya, maka tiadalah sujud sahwi. Nah, maka ini maka berdiri dan sujud. Langkah 2. Lalu timbul ragu-ragu, aku ini jangan baca tahiyat awal kan, jangan baca tahiyat akhir kan. Nah,
nang 3 rakaat ya, baca tahiyat awal aja pokoknya tahiyat akhir kan. Kalau keingatan dasar tahiyat awal juga, nah itu pada sujud sahwi katanya. Kalau jadi keingatan saja aku dia baca qul huwallah ya. Ibu katanya aku baca qul huwallah. Nah berarti itu biasanya kan kuliah qul huwallah itu berarti pas sajidah menjadi 2 rakaat. Nah, lalu duduk tahiyat awal. Sekalipun ada ragu-ragu, ada uman manggawi rakaat berikutnya. Nah itu pada sujud sahwi. Nang ragu-ragu nang sujud sahwi ini misalnya ini sujud nah hendak bangun aku dia membaca tahiyat awal tahiyat akhir tahiyat awal tahiyat akhir tahiyat awal ya Allah. Nah, kalau berdiri pas rukuk kegenangan besar pas juga ini 3 nah itu tetap sujud sahwi karena sudah menggawi rakaat tambahannya di dalam masih ragu. Nah, jadi mulainya capak tadi rakaat 2 3 oh dasar 2 juga ya melainkan bisa juga uman tagawi lagi rakaat nang tambahannya itu tadi nang diraguakan tetap aja sujud sahwi. Nah melainkan jika hilang syaknya nento dahulu daripada membawa maka tiadalah sujud sahwi. Dari karena barang yang diperbuatnya itu wajib atas tiap-tiap hal, maka tiada memberi bekas syak di dalamnya. Misalnya, umpamanya, orang yang sembahyang, mampu sembahyang akan nyapi 4 rakaat di dalam rakaat yang ketiga. Ini rakaat berdiri di rakaat ketiga. Kalau ragu-ragu, adakah rakaat ini yang ketiga atau yang keempat? Maka ingat ya di dalam rakaat yang ketiga itu, yakni dahulu daripada berdiri bagi rakaat yang keempat, bahwa rakaat itu rakaat yang ketiga juga. Nah itu adalah ia sujud sahwi. Rakaat berdiri ini. Aku lihat rakaat ketiga kan, rakaat keempat kan, rakaat ketiga kan, rakaat keempat kan. Sudah rakaat ketiga. Baca Fatihah. Uman rukuk lagi. Sakanya ingat, ya saat 3 juga. Misalnya, sarapan ini hanya 3. Nah tadi, dia mau uman murah. Nah biasanya dia bila 4 rakaat murah tuh nyanyi. Jadi bila salam membangkit aja. Misalnya aja bangun. Aja sampai gitu aja cuma bulat punya. Nah dia tidak ada sujud sahwi karena ini umat baginda. Ya. Dari karena ya kan, yang ini dalam 4 dia adalah ya sujud sahwi. Dari karena barang yang dibawanya dengan dia serta syak itu wajib dia atas tiap-tiap takdir. Bersalahan jika ingat ia kemudian daripada berdiri pada rakaat yang keempat. Akan bahwasannya rakaat yang ketiga yaitu yang dahulu daripada yang keempat ini. Nah kecuali dengan ini waktu rakaat ketiga deh ragu-ragu 3, 4 ambil 3. Rukuk, tidak sujud, duduk antara 2 sujud kedua. Bila berdiri rakaat keempat hanya kegenangan dasar pas saja 4 rakaat. Nah bila dinto tatapai sujud sahwi. Nah
hendaklah ia sujud sahwi karena syak ketika berdiri kepada rakaat yang keempat pada lebihnya, dan diihtimalkan maka rasa yang membawa akan rakaat yang lebih dengan takdir. Nah, tetapi jika ingat ia akan bahwasanya rakaat itu rakaat yang kelima, nah itu ya, misalnya pas rakaat yang keempat demi rakaat ketiga demi ini sembahyang zuhur kan, sembahyang asar kah, sembahyang isya kan. Di rakaat yang ketiga kita ragu-ragu, aku ini 3, 4, 3, 4, 3, 4. Ambil 3. Nah, sujud. Pas berdiri ke rakaat yang berikutnya, saya kegenangan. Kayak 5 waraknya beli dunia aja. Nah, bila terkajangan waktu berdiri itu, jadi aku di 5 nih. Yakinlah pada yang tadi ini yang keempat. Nia kalimat, mau paham? Wajib duduk. Wajib duduk. Bila yakin, wah 5 waraknya. 5. 5. Ya kan? Atau sembahyang maghrib. Waktu membaca tahiyat tadi, ini tahiyat awal, akhir. Baca tahiyat awal bedanya ya. Ya. Berdiri pulang, menambahi nilai rakaatnya. Pas berdiri jangan bisa tahiyat akhir ini yang tadi ya wajib duduk biasa. Wajib duduk biasa. Nah, jalan-jalan. Tetapi jika ingat ia akan bahwa rakaat itu rakaat yang kelima, atasnya lah wajib atasnya duduk dengan segera. Lalu ia membaca tahiyat. Jika belum dibacanya akan dia tahiyat tadi. Kemudian maka sujud sahwi ia hanya salam. Jadi bila inya dan ini adalah asal kita nih tahiyat awal hanya duduk tahiyat awal sebelum maghrib. Lalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan gitu ya awalnya. Berdiri kita ke rakaat yang ketiga nih kitanya. Sekalinya yakin banyak 4 rakaat aku ya. Duduk duduk. Baca wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai habis. Sudah habis sujud sahwi. Hanya salam. Kalau lain mungkin aja terjadi ini. Jangan demikian yang harus putus asa. Pas berdiri asal kita rakaat ketiga dan maghrib. Nah ragu-raguin tadi. Belum pas ingat. Baca tak keempat raja. Lalu berbetal hingga nah. Kenapa jadi berbetal? Ada tahu caranya? Ya. Amun menambahi aja kan wak membukulik di mapa aja misalnya gitu kan kita berbetal kita haram hukumnya itu membetal kenyangan aja berkat orang yang maghribnya nanti bakal kasih duduk tahiyat awal aja duduknya. Karena tadi sudah membaca tahiyat sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya boleh. Nah sambung aja lagi wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik sampai innaka hamidum majid. Lalu sujud sekali.
duduk antara dua sujud, sujud angkat dua, lalu duduk kaya duduk tahiyat akhir. Nah bila sudah tahiyat awal, salam lagi, jangan beda tahiyat biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah yang lain. Wallahu a'lam. Nah kita menyambung masalah apa semalam teh kurban ada. Kurban Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan. Bermula bahwasanya kambing atau barang sebagainya, sapi, hadangan atau unta yang dibeli akan dia oleh seseorang, menukar itu dengan niat ini pajangan disembelih pada hari raya ayam kurban. Apabila ditanya orang akan dia padahal kambing itu, maka dijawabnya akan dia dengan katanya bahwa kambing ini kambing kurban. Berulang untuk kambing itu harganya apa? Oleh kita, oh ini kambing ini harga kambing kurban. Nah, niscaya jadilah kambing itu kurban wajib dengan takjil. Namun hendak tahu tulisannya halaman 225 juz 2. Kalau nggak tahu tulisannya halaman 225 juz 2 tengah. Mayal, ini kali menguang sapi aja. Ajarnya bang teh. Oh, ngikut yang sapi agen kurban kami. Maka jadilah sapi itu kurban wajib. Yes. Amun kayak kita di benua dengan ada salam ditakuni kurang. Lambat kalihat mata manusia ikat ya kakak cak memisahkan gitu. Halus dia anu sapi kurban dia pada tahun dahulu. Nah, tadi ayat. Amun jadi tamu para am kerja kita keterima harti. Dengarkan meja, saya pertama dengarkan meja, terima harti. Karena bicarakan tulisannya, mendengarkan keterangannya, dengarkan meja. Jadi maka nih wajib atasnya orang itu ia kambing kan sehitung kan orangnya moninya sapi 67 gitu ya kan biasa ikutnya nambah panggil karena itu saja nambah panggil kita masuk 67 sampai nambah kurban kan asli itu tujuhnya ada kan
Nah maka wajib atasnya menyembelih dia dan mensedekahkan sekalian suku-sukunya. Jadi wajib mulai ujung buntut sampai ujung tanduk, sampai ujung kuku, sampai ujung talinya disedekahkan sedekah kepada fakir miskin. Wajib. Imbah sumele julung sabarataan kepada fakir miskin. Dan haram atasnya nang berkurban tadi memakan suatu daripada dagingnya. Nang berkurban haram memakan. Saculitnya haram memakan. Orang yang mampu haram diberi kadesa kurbannya kadesa nang menerima kemakan nang haram. Nah, bila kurbannya itu kurban behendil nang betujuh kada boleh memakan anggota nang membentuk haram diberi. Ini mau berkelahi nih. Beherinya orang kahdindo deh. Kitabnya mana beherinya lawan seorang? Ada dulu kitabnya nih. Ya, guru sinyano jumpa di saruan munjer, makanya dibintu deh korbannya. Bu guru ini ada sebertanya dan mengerti ya. Ada aja guru nggak mengerti. Iya, tak sedikit. Ya, sayogianya hendaklah kita ketahui akan masalah ini, karena ya, karena yang demikian itu nang nina sapi kurban nina hadangan kurban nina kambing halian kurban telah jatuh ia pada kebanyakan daripada segala orang awam. Ini terjadi dari sejenak. Yang berkata mereka itu tatkala ditanyai orang bahwa kambing ini kambing kurban, padahal jahil mereka itu akan hukum yang hasil daripada perkataan yang tersebut itu. Padahal kada tahu bila disambat kayak ini nah akibatnya nah kayak ini kada tahu ini, kada tahu ini, tahu. Maka seorang aja dia tulang gurunya di mana, nah kada tahu kan ini kan, malu, seruan. Makanya ya. Ya kalau kurban dia sunat dia ruahakan sunat dimakan aja. Mana dalilnya itu? Dan itu. Makanya ya. Mana ada dalilnya aku mau kasih orang dia. Misalnya juga kita ada maka itu orang biru. Nah jadi gitu orang nang kurban tu nah sunat memakan daging kurban itu bila kurbannya tu kurban sunat, bila kurbannya tu tetap kurban sunat. Belinya wajib lain kisahnya. Nah ingatakan langsung kurban deh. Katakan aku jadi dulu hadim tuh ganti berkorban biasa ganti
Nah jadi bila ingat ada berkorban luput, berkorban bila luput pulang. Jadi 2 kali luput nih. Nah padahal jahil mereka itu akan hukum yang hasil daripada perkataan yang tersebut itu. Dan disangkanya oleh mereka itu bahwa kambing itu kambing sunat juga, maka dimakan oleh mereka itu sesuatu daripada dagingnya. Padahal luput. Saya ingat itu minggu itu deh. Lalu kau aja membentuk kisahnya. Usia orang hendak bertakun. Orang bertakun ni makan je. Maka orang-orang dia bertakun bila kita menukar tu kali takun orang. Dia kambing yang agan kurban kan dia pakai hati apa kita tu yang jawab saja. Bila sampai kita kambing mah agan disembelih mana busia julingi orang mangkali sampai umur kan 54 tahun dia itu ya. Nah maka bila hendak mengisahkan atau hendak berpada atau menjawab ketakutan orang, nah pilih satu dari 62 nenek. Jadi orang manja motor kambing jangan gaduh kalian nampak aja. Nah ujar kita ini kambing nenek hagan kurban sunatku hari raya nenek. Nah bila imbah menyambat kurban apa tadi? Sambung dengan kata-kata sunat. Nah biasanya kan kurban aja, jangan lagi sunat. Atau nenek bila ngalih menyebut sunat mahir kurban aja dulu aja ditambahi ke sunatnya pertama aja seorang bila simpulannya, nah kedua aja kawan membedakan dia bahwa berubah rasitulah aja berubah kira kawannya hurufnya nanti bapak ambil tete. Nah bila dinte ayo aja imbah muntung membaca kurban hati wajib menyambung dengan niat sunnah. Nah ujar muntung, nah ini ia sakti menghagang kurban sunnah ujar hati. Nah hati. Habis sudah masalahnya. Akan jadi masalah lagi boleh menyambat boleh misalkan. Nah menyambat itu nyatakan ini diulang lagi. Nang disuruh berhati-hati itu jangan tasambat kurban itu kecuali disambung oleh hati dengan sunnah atau disambung oleh muntung dengan kurban sunnah tadi bagi nambah kurban. Misalnya orang 21, nah nambah 7 itu aja. Nah 14 itu malah artinya ada apa? Karena itu artinya ada umat berkurban. Sudah lah nukar dan sapinya. Karena sapinya sapi dah mun sapi nah ini kurang 21 misalnya. Setelah sapi itu ditukar ya sebelum disembelih
bisa seminggu nih, bisa sebulan nih, bisa taruh hari nih, bisa hari itu juga. Nah, sebelum disembelih, orang nang be-14 ini namanya wajib nih mengakatakan memberiakan sapi itu agar orang nang be-7. Nah, jadi berkumpul dulu satu ya, kumpul dulu satu ya. Nah, lalu ujian panitia kayak paham amun sapi yang anggit kita ini nah kita beriakan hagan si anu si anu si anu si anu si anu si anu si anu. Nah, untuk kurban mereka, kurban sunat hari raya ini kayak paham akur ya sebenarnya. Nah, hanya sapi itu milik sempurna oleh orang nambah 7 nambah kurban ini. Di sumberiknya hari raya hanya sah jadi kurban. Hanya sah jadi kurban. Bila ini puncak apuknya si anu, apuk ya si anu, apuk ya si anu. Ya ada si anu yang ada ya. Tinggal beberapa kejadian lakatan aja yang bertujuannya aja. Lakatan aja ya saya. Lakatannya aku jadi diberiannya dah. Kumpulan anak nyumbalik tuh teh. Baca dua selamat kalau disanya anak nyumbalik tuh teh. Sumbeli. Dia katakan diberiakan hagan orang yang betujuh. Ini kada sah kurbannya. Kada sah kurbannya. Karena bayar pas sumbeli gitu orang. Ini ampun orang 21 kan? Yes. Aja kaunya aja. Misalnya. Yang tadi dulu tuh dimafat aja. Maka kadang-kadang kayak gitu. Nah, itu namanya paksa nih. Terpaksa. Kayak lagu Mansur Is. Lalu bisa paksa kayak lagu Mansur Is nih. Menggigit mati dah. Namanya Mansur Is nih. Yang lalu biar berlalu. Paksa lupakan saja semua perhitungan. Nah, tapi diulang. Nah, itu bentuk bahasa. Ya, bahasa. Kita tahu kan dari kita tahu. Jadi salah tadi kita tahu aja. Jadi kita pada tata gunakan, orang kada jangan memadahkan. Kitabnya saberitaannya isi. Tadi. Ya. Nah. Lejar. Misalnya nih, pina kajam nih bacaan hari ini nih, jadi misalnya bisa ya deh. Mana aja tulisannya, ada keterangannya aja. Nah, apa kita akan bawa? Baris A7 mulai bawah ke atas. Nah, kalau man 205 deh, hitung mulai bawah itu 7 baris ke atas. Ini keterangannya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, delapan telah. Hingga
Jadi etas kata-kata lagi yang ini namanya. Jikalau menyembelih 2 orang akan 2 ekor kambing. Jadi ini 2 orang mana? Ini 2 orang nambah korban. Nambah 2 ini menyembelih 2 ekor kambing, artinya niasa ekor. Tapi kambing nang 2 nenek yang berserikat keduanya pada memiliki. Ini kambing ini namanya 2 ekor ini berupan. Kambing upanan. Lalu jadinya kambing itu kita sembelihin hari raya nih, harga kurban. Ini yang seekor. Uman dibagi nanti yang seekor nyembelih, yang seekor nyembelih, yang seekor itu ada sah dulunya. Karena masih tapahu sama rupa. Nah orang ini bagi, nah kambingnya kita bagi, nyahagan kok, hebat, kok aja. Bagi biasa gitu aja. Bagaimana aja target kawan, agak umurnya sama saja, ya masih umurnya kita akor dah. Ayah itu ya kau nyak, ya aku gitu. Nah kita bagilah, nah hanya rusak di sumber kita. Amor uman dibagi tadi yang berserikat keduanya pada memiliki tiap-tiap kedua ekor kambing itu niscaya tiadalah memadai kada sah keduanya. Karena bahwasanya tiap-tiap daripada keduanya tiada menyembelih ia akan saikung kambing ada. Nah, merupakan dibagi di kambing seorang nenek ada hak kawan. Di kambing kawan itu masih ada hak saudara. Dibagi dulu. Nah, bila inya berandil tadi, nah, berkumpulan akatakan beri badahu. Ada kalau tinggal, mak katakan. Jadi diberi penglah. Nah, jadi diberi penglah. Jangan ada nyanu, jangan ada apa deh. Nah, jangan ada pengerti. Yang berkorban kan yang bertujuh. Misalnya Nang 14 membantu tuh bolehkah memakan dagingnya katakan? Umat ini sembeli itu lagi ngomong sebenarnya enggak dulu sembeli dulu. Enggak, ini bukan enggak nyembeli. Baru sembeli dulu enggak. Bolehnya lagi itu. Enggak dulu. Ya apa lagi pakai raya deh. Sebulan 6 hari lagi. Sebulan 6 hari lagi. Lawas aja nyembelih. Jadi kita sembelih dulu. Hanya berbagi apa? Dagingnya. Baik tenang aja yang orang 14 itu tenang aja ya. Kambing itu berapa tahun umurnya? Sama aja 2 tahun. Ya 2 tahun. Coba. Jadi dan ini bila berhandil kan catatannya tuh hutang loh kata. Akadnya tuh beri namanya. Akadnya tuh beri akad. Kenapa jadi akad beri yo? Bila inya akadnya tetap saja hutang, amun harga sapi itu namanya kada sing ubahan.
Ya kan dari tahun ke tahun ini aku udah turun kok dari sapi sering naik kalian lagi. Nah, nang bagi nang sudah kena lalu membayari hutang berlebih, nah itu hukumnya riba. Nah, jadi supaya selamat daripada riba, itu ya kan? Riba tambal itu nah itu hukumnya bari memberi. Nah, seandainya akad hutang dua, nah mahutangi sapi, karena kawan membayari sapi, nah itu sekalipun kada bertambah, tetap aja itu hukumnya riba. Riba pemakan ngarannya itu. Nah jadi lalu berberian sekalipun catatannya bahuhu tangannya akadnya itu aja namanya. Wis. Nah jadi cara menyambatnya memanggilnya itu kayak dintu lah. Nah setelah sapi ditukar, setelah sapi itu ditukar, nah sebelum menyembelih wajib nih anggota yang lain ini memberiakan dengan akad sapi itu kepada nang batujuh nenek. Namun inya kayak tadi di bahan tuh 3 ikong namanya. Setahunnya di ikong ini 7. Nah jadi nang sabarataan ini tuh berkumpul. Nah jadi sapi tukaran kita nang 3 ikong inilah kita beriakan kepada anggota kita nang bakurban sunat tahun ini nang 21 orang. Kayak apa? Akur. Itu jangan hingga situ aja. Itu berarti yang 3 ikung sapi ini tapahukan masih orang 21. Nah, jadi maaf dengan situ adalah. Lalu anak menyelamat. Ini ibadah sampai ada ya nih, mengumpulkan kawan makhluk tali macam-macam kan. Nah lalu mengumpul. Nah sapi nang ini lah, ini nang 21 aja lagi urusannya. Nah ini harga si anu, nah sapi ini lah, ini harga si anu nah sapi ini lah harga si anu nah hanyar nih nang saikong milik nang betujuh sah dagan korbannya, nang saikong milik nang betujuh sah dah korbannya, nang saikong milik nang betujuh sah dah korbannya. Biasa lah. Imbah itu tulakan hendak menyembelih. Ya. Nah, sebelum tulakan hendak menyembelih itu namanya kita tuh bagus menyaruani berdua atau bertiga orang yang kada mampu sesaruannya loh. Nah ini untuk kita mahilah nanti sumbeli untuk mahilah. Kenapa jadi gitu? Kaluku di antara nang 21 ini punya 21 di antara nang betujuh ini bila ya saya ikung aja sate ada naunai tania atau ada tak kata akan nang menyebabkan si kurban ini menjadi wajib. Namun dia wajib tadi haram dah. Nang 14 di haram memakan. Yang orang kada yang ke-14 nang mampu ada boleh diberi. Siapa fakir miskin itu aja yang diberi. Nah, tadi. Ya kan? Bila nak kayak gitu paling kada mengenai ampihan dari korbannya. Baik dia rugi sekali pada rugi tahun kena belum biasa aja.
supaya ngintul itu nak kada terjadi lalu dihilah. Nah, cara mahilah minggu kalima